Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila qiyamis sa'ah. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas taufik hidayah hinayahnya kita dikumpulkan kembali di majelis ilmu Cahaya Hati kajian kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, hati kita terus dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga perjalanan hati kita sampai ke hadirat Allah. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga hari akhir. Mudah-mudahan termasuk kita serta keturunan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Wa ma zalat matiyatu azmihi la yaqirru qararuha daiman tisyaruha ila an anaqat bi hadratil qudsi wa bisatil unsi fi mahallil mufatahah wal muwajahah wal mujalasah wal muhadasah wal musyahadah wal mutola'ah. Kendaraan tekadnya terus melaju, berjalan sampai berada di hadrat Allah yang Maha Suci dan hamparan keakraban kenyamanan, yakni tempatnya mufatahah, muwajahah, mujalasah, muhadasah, musyahadah, dan mutola'ah. Kalau pada minggu yang lalu kita bicara tentang orang-orang yang betul-betul himmahnya dibangkitkan di dunia ini menuju Allah, maka pada saat ini orang yang ingin hendak sampai kepada Allah, hati kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, azam kuat, perjalanan ini bukan perjalanan jasmani, fisik, tapi sair ilallah, perjalanan ruhani kita menuju Allah. Sehingga tekad hati dan ruh kita diarahkan, diorientasikan menuju Allah, tidak pernah berhenti. Terus jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampailah hati itu ke hadrat musyahadatil ahbab, menyaksikan zat Allah yang kita cintai. Terbuka pintu-pintunya sehingga rasa berat itu hilang dan berada di dalam hamparan kesucian, bisatin nazahah, hamparan unes. Unes itu aring. Apa aring bahasa Indonesia? Kalau dulu di kitab dimaknainya aring. Jadi anis itu orang yang aring, apa? Nyaman, akrab, itu unes. Hadratul Qudsi
yakni tanzih dairatul wilayah, ini kesucian, yakni daerah wilayah kekuasaan Allah al-muqtadiyah, yang Allah memang tentukan bagi hambanya, sehingga hambanya itu penuh dengan taktis mensucikan Tuhannya dari segala sifat la yaliku bidzatih, sifat yang tidak layak terhadap zat Allah. Jadi ketika hati ini terus jalan, dia tidak pernah akan berhenti. Hal-hal yang menghalangi itu akan disingkirkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, niscaya aku akan berikan petunjuk menuju jalan aku itu. Tidak pernah ada bisa kedekatan kepada Allah kecuali lewat kesungguhan hati. Terus menerus, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ketika sudah selesai satu urusan, maka dia menyiapkan urusan lain. Wa ila rabbika farghab, kepada Tuhanmu hendaklah kamu itu hanya berharap. Jadi dari satu state ke state lain, semuanya adalah diarahkan menuju Allah. Ketika hati sudah berada di hadrat kesucian Allah, hadirat Allah yang suci, maka saat itu muncul rasa nyaman akrab dengan Allah. Hatinya unes, penuh dengan ketentraman. Apa itu hadrat al-Qudsi? Yang pertama itu mahallul mufatahah, tempatnya mufatahah. Mufatahah artinya adalah mufatahatu ilmil guyub, terbukanya pintu kegaiban. Awas, dalam tasawuf pintu kegaiban ini bukan hal-hal yang gaib, yakni yang semula tidak dipahami, musibah itu hanya musibah, maka kemudian ini bentuk kasih sayang Allah ingin mendekatkanku kepadanya. Ini namanya Allah sudah bukakan pintu kegaiban. Fa anta tufatihuhu bitolabil ata wa huwa yufatihuka bikasfil ghita. Ketika kamu membuka diri kepada Allah dengan memohon pemberiannya, maka Allah membukakan untukmu itu dengan menyingkap tutup-tutup yang ada pada dirimu. Kasful ghita. Apa tutupnya? Duniawi. Fa innaha la ta'mal absar wa innaha ta'mal qulub allati fi sudur. Yang buta itu bukan mata, tapi yang buta itu adalah hati. Maka ketika orang minta, ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong, agar tetap terus berjalan menuju Engkau, jangan pernah keluar rel. Maka Allah singkapkan kasf kita. Kita minta sama Allah, nanti Allah yang kasih. Buka, singkap, tutup-tutup yang selama ini menutupi kita pada saat hidup ini, dan baru tersingkap dengan jelas nanti pada saat sakaratul maut. Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Kata Allah, kami singkap, kami bukakan darimu ghita, penutup, tutup-tutup yang menutupimu memahami ayat tanda-tanda kebesaran Allah,
yang menutupi hatimu menuju Allah. Fabasarukal yauma hadid, maka penglihatanmu saat itu adalah tajam, setajam besi. Seperti yang sering saya ungkap, bahwa di sakaratul maut nanti, ini berdasarkan beberapa ulama tafsir yang menafsirkan ayat tersebut, akan terbuka gitok yang menutupi itu. Ya Allah. Bahkan video kehidupan itu dibuka, sehingga orang pada saat sakaratul maut, ini bagi orang yang hatinya selalu lalai ya, insya Allah orang-orang beriman dan beramal soleh istiqomah, kita selalu minta sama Allah, dosa-dosa yang pernah kita lakukan kita mohon taubati dengan sungguh-sungguh taubat nasuha. Maka video kehidupannya tidak seperti gambaran tadi. Video kehidupan bahwa dia pernah melakukan korupsi, pernah melakukan maksiat, zalim, yang dia belum pernah minta taat, istighfar, mohon ampun kepada orang yang pernah dianiayanya. Semuanya lewat. Sehingga ketika dituntun oleh keluarganya, bapak, ibu nyebut la ilaha illallah, gideknya berat mengucapkan la ilaha illallah karena melihat dosanya yang belum dia taubat. Awas, catatannya belum ditaubat. Tapi kalau yang sudah ditaubati dengan taubat nasuha yang betul-betul, insya Allah sebesar apapun dosa yang kita lakukan, karena Allah cinta terhadap orang yang bertaubat itu seperti cintanya, senangnya, bahkan melebihi senangnya orang yang kehilangan kendaraan tunggangannya di padang pasir, katakanlah onta, bawa perbekalan, makan dan minum lain sebagainya, ternyata pada saat dia berhenti sebentar kabur tunggangannya itu. Makanan, minuman dibawa oleh tunggangannya itu. Sementara masih jauh, ini di tengah-tengah padang pasir. Maka dia putus asa, nyender ke pohon. Dalam tanda petik seakan-akan siap mati. Putus asa dia. Pada saat putus asa itu ternyata tunggangannya, ontaknya itu datang lengkap dengan perbekalannya. Masih utuh. Senangnya luar biasa sehingga dia ngomong, anta abdi wa ana rabbu. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhan. Rasul ngomentari, orang itu salah lisiddatil faroqi karena sangat senang. Diampuni oleh Allah. Yang benar itu anta Robbi, engkau adalah Tuhan, Tuhanku, ana abdi dan aku adalah abduka, hamba. Ini kebalik, anta abdi wa ana rabbuka, engkau hambaku dan aku adalah Tuhan. Kata Rasul lewat hadis ini, Allah lebih senang terhadap orang yang taubat melebihi senangnya orang yang mendapatkan kembali tunggangannya yang hilang. Jadi betapa cintanya innallaha yuhibbut tawwab. Kan itu sebelum kita gaib tasawwufuka ila ma batana fika minal uyub, ada di hikmah bahwa sungguh-sungguhmu, kesungguhanmu terhadap sesuatu aib batin itu lebih baik daripada kau minta hal yang gaib. Kegaiban, ilmu-ilmu yang ada di alam malakut, hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran, itu hanya bisa didapatkan yang disebut gaib ketika kita menghilangkan aib-aib, cacat-cacat diri kita ini. Sehingga bersungguh-sungguhlah mufatahah ini membuka diri dengan aib-aib kita, kekurangan kita.
adukan kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan terima dan Allah bukakan. Tutup-tutup yang selama ini menutupimu sehingga engkau merasa berat. Datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada saat dibuka, itu terasa ringan. Tidak ada askol, tidak ada rasa berat. Mufatah. Anta tufatihuhu bitolabi ziyadah wa huwa yufatihuka bitawalil ifadah. Engkau memohon tambahan, ziyadah, lalu Allah membukakan bagimu, terus engkau mendapatkan berbagai macam faedah, kemanfaatan. Anta tufatihuhu bitaraqi fil maqamat. Kamu membuka diri untuk naik dari sholat ke zikir, dari zikir ke doa, dari doa terus sedekah, dari sedekah terus membantu sesama, terus naik ke makom-makom. Maka Allah wa huwa yufatihuka bi asraril ulum, dengan berbagai macam rahasia ilmu. Ini gambaran pertama Syekh Ibnu Athaillah tentang hadirat Allah yang maha suci, di mana orang merasakan kelapangan, hamparan kenyamanan. Kenapa? Karena mufatahah, itu tempatnya dibukanya. Tutup, ini yang pertama. Disingkapkannya hal-hal yang samar selama ini menjadi jelas, terbuka mufatahah, fatihah. Ilmu-ilmu yang kita bisa menerobos hikmah. Oh, kalau dulu kalau mendapatkan kenikmatan lupa sama Allah, maka saat ini langsung mufatahah. Yang kedua, muwajahah. Wa amal muwajahah fahiya muwajahatu anwaril malakut wa asraril jabarut. Fa anta tuwajihuhu bi anwarit tawajjuh wa huwa yuwajihuka bi anwaril muwajahah. Sama tapi naik tinggi, kasful hijab wa fathul bab. Muwajahah, berhadapan dengan Allah dengan cara Allah akan singkapkan cahaya malakut, rahasia jabarut. Ada alam mulk yang kelihatan, alam malakut tabarakalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa in tabarakalladzi biyadihi malakutu wa ala kulli syai'in. Alam malakut di balik alam mulk, Allah kasih cahaya sehingga kita bisa memahami, bisa menghayati alam jabarut. Ini lebih tinggi kita dengan sifat-sifat Allah. Apa yang dilakukan di muwajahah ini, perjalanan hati menuju Allah, kamu menghadap kepada Allah dengan cahaya tawajjuh. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal hanifa muslimah wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahmu terhadap Zat yang menciptakan langit dan bumi. Hanif, lurus, muslimah, tunduk, pasrah. Dan aku tidak termasuk orang-orang yang mensyarikatkan, menyekutukan Allah. Tawajjuh bukan sekedar muka, tapi ini tawajjuhnya hati. Maka Allah akan menghadapimu. Sehingga siapapun yang melupakan Allah, Allah akan lupakan itu. Wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kamu seperti orang yang melupakan Allah. Maka Allah akan lupakan engkau dari dirimu sendiri. Biarkan tidak diurus, silahkan. Kamu bergelimang dengan maksiat, dibiarkan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau ini dihadapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
sehingga tersingkap hijab, tutup, terbukanya pintu-pintu, engkau menghadap kepada Allah dengan taat, maka Allah menghadap kepadamu dengan mahabbah, cinta. Ini hamba. Betapa hatinya dipenuhi dengan menghadap kepada, fisiknya menghadap kepada hamba, tapi hatinya menghadap kepada taat, maka Allah pun cinta. Ini yang kedua. Yang ketiga, mujalasah. Hadirat Allah itu mujalasah. Wahia mujalasatul adab wal haibah. Mujalasah, duduk-duduk, dalam arti bukan secara fisik, menghadap kepada Allah, artinya kedekatan duduk. Kalau tadi menghadap, ini mujalasah. Hatinya semakin dekat dengan Allah, sehingga dipenuhi dengan adab. Wal haibah, dan penuh hormat, karena rasa takut akan keagungan Allah. Itu haibah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya ulama sesungguhnya orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah. Awas, ulama itu bukan ustadz ya. Jadi ulama itu ya orang alim, zahir batinnya dekat dengan Allah, sehingga bapak-bapak juga bisa disebut ulama. Bukan baru ya, tapi ulama ya. Fa anta tujalisu bil adab wal haya wa huwa yujalisuka bit takrib wal ijtiba. Kamu duduk-duduk dekat, mendekat kepada Allah dengan penuh adab sebagai seorang hamba, merasakan dia hina dina, lemah, tak berdaya. Dipenuhi dengan rasa malu akan taksir banyaknya kekurangan. Ya Allah, barusan saya sholat 4 rakaat, yang ingat kepada Engkau hanya rakaat pertama ya. Selanjutnya blank ya Allah. Malu saya. Penuh rasa malu, maka Allah akan duduk-duduk bersamamu, akhirnya semakin dekat denganmu, ditakrib, dengan semakin dekatnya Allah, wal istiba, dan Allah tarik, semakin dekat. Anta tujalisuhu bi dzikrih wa huwa yujalisuka bi birrih. Engkau duduk-duduk dengan Allah, dengan zikirnya, dan Allah akan duduk-duduk bersama engkau. Awas, jangan secara fisik, dibirih dengan kebaikannya. Ada di dalam hadis, ana jalisun man dzakaroni. Aku adalah duduk beserta orang yang selalu ingat aku. Dzakartuhu fi nafsi, aku akan ingat padanya orang yang mengingat aku. Jadi orang ini selalu ingat Allah. Ini tahapan sudah lebih jauh mujalasah. Tadi dibukakan mufatahah, lalu yang keduanya muwajahah, berhadapan. Ini sudah mujalasah, makin takrib, Allah tarik itu makin dekat. Yang keempat, muhadasah. Wahiyal mukalamah al-qalbiyah, dialog rohani, dialog batin. Mukalamah, kalau Sayyidina Musa kalimullah bisa ngobrol dengan Allah, ini orang yang hatinya jalan menuju hadrat Allah, maka di tahap yang keempat ini semakin dekat. Muhadasah, rohaninya, batinnya, hatinya berdialog dengan Allah. Wahyal fikrah fi azamatil jabarut.
dengan munajat. Fa anta tuhadisu fi sirrika bi munajati wa su'alih wa huwa yuhadisuka bi mazidi ihsanih. Kamu ngobrol sama Allah, muhadasah di sirmu, di rahasia hatimu, bi munajatihi, dengan munajat. Munajat itu munajat ya, yunaji robbahu, ini ngobrol tapi secara hatinya paling dalam dengan Allah. Wa su'alih, dan permintaan-permintaan. Wa huwa yuhaditsuka bimazidi ihsani, maka Allah akan menjawab dengan tambahan kebaikannya. Sebagaimana dalam sholat itu munajat. As-sholatu mahallul munajat. Sholat itu sebagai tempat munajat. Yunaji robbahu, orang musolli itu munajat pada Tuhannya. Munajat itu wazan perbandingan dari kata mudorobah, munajat. Kalau tinju itu mudorobah, saling pukul memukul. Itu namanya mufa'alah. Munajat. Artinya bukan hanya dari manusia, tapi Allah jawab. Qasabtu sholat baini wa baina abdi nisfain. Ini di dalam hadis qudsi Allah berfirman, aku bagi sholatku itu untukku dan untuk hambaku, dua bagian. Apabila seorang hamba faidha qala alhamdulillahi rabbil alamin, mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin pada saat sholat, Allah menjawab, hamidani abdi, telah memujiku hambaku. Dan ketika hambanya mengucapkan ar-Rahmanir Rahim, maka Allah menjawab, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku, maha pengasih dan penyayang. Maliki yaumiddin, yang merajai hari kemudian. Ketika orang yang sholat mengucapkan itu, maka Allah menjawab, majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Ini namanya dialog, muhadasah rohani kita. Saya nggak kedengeran, Mbak, ya hati kita yang mendengar. Karena hati kita pula yang memuji, hati kita yang menyanjung, hati kita yang mengagungkan Allah. Maka Allah jawab, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, kalau ini adalah untukku, ini untukku, wali abdi masalah, dan untuk hambaku masalah apa yang dia inginkan, apa yang dia pinta. Kalau iyyaka na'budu untuk Allah, bagiannya ada dua bagian di ayat ini, sementara wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Kata Allah, ini bagian hamba. Maka aku akan berikan apapun yang dia minta. Wali abdi ma sa'ala. Baru ihdinas siratal mustaqim, sampai kemudian waladdallin. Kata Allah, wali abdi, ini bagian hamba. Masalah apa yang hambaku inginkan, aku akan berikan. Maka yang pertama yang kita minta adalah ditetapkan hati kita pada taat pada agamanya, sabit qalbi ala din. Ya Allah, teguhkan hatiku terhadap agamamu. Ya. Ini namanya muhadasah, dialog batin. Wa amal musyahadah, yang ke-5 itu musyahadah.
Nah ini kasfu hijabil hissi an nuril kudusi, terbukanya tutup-tutup indrawi sehingga dia bisa mendapatkan cahaya kesucian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Musyahadah, menyaksikan Allah mata hatinya. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kata Allah, kami akan bentangkan, kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaranku di ufuk di semesta ini, dalam diri mereka, sehingga mereka paham jelas bahwa ini adalah kebenaran. Annahul haqq, kebenaran dari al-haqq yang maha benar. Musyahadah, menyaksikan Allah lewat batin kita. Ini hadirat Allah yang suci, sehingga orang nyaman karena selalu hatinya menyaksikan Allah. Musyahadah, jadi bukan fisiknya tapi hatinya. Yang terakhir adalah mutola'ah. Mutola'atu asraril mulki wal malakut wal jabarut wa asraril qadri. Mutola'ah, betul-betul setelah menyaksikan hatinya, dia betul-betul merenungkan, betul-betul menghayati rahasia-rahasia yang kelihatan, terbukanya rahasia yang kelihatan, yang tidak kelihatan, malakut, jabarut, dan rahasia-rahasia ketetapan Allah. Kelihatannya sakit, kelihatannya menyakitkan, tapi dia sabar. Bagi orang yang mendapatkan musibah. Kenapa? Hatinya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya aku ini adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepadanya kami kembali. Aku bermula darinya, miliknya, dan aku pun akan kembali kepada pemiliknya. Maka saat itu ketika musibah ada bagi orang-orang yang belum masuk hadrat ilahi, dia marah ketika gagal. Tapi bagi orang yang hatinya sudah berjalan menuju hadrat Allah, hatinya bahkan sabar, yakin, dan saat itu ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Itu di dalam ayat Al-Qur'an, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kami uji mereka dengan sedikit ketakutan, walju, kelaparan, kekurangan harta, ditinggal orang yang dicintainya, ditinggal oleh ahlinya, oleh keluarganya. Wasamarot, kekurangan buah-buahan. Abasyiris sabirin, berikan kabar gembira terhadap orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, ketika musibah itu menimpa orang yang sabar ini, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka menyatakan dengan hatinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada saat begitu Allah nyatakan ulaika alaihim, mereka akan mendapatkan shalawatum mir rabbihim, keselamatan dari Tuhan, wa rahmat, rahmat Allah, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Gagal, kena musibah, kehilangan keluarga,
hatinya dipenuhi dengan Allah, sehingga mutola'ah mampu memahami, menghayati di balik seluruh peristiwa, bukan hanya kegagalan tapi kenikmatan. Ini adalah ujian. Jangan terlena dengan kenikmatan, karena Allah menguji bukan hanya lewat musibah, tapi Allah uji juga dengan kenikmatan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Di tafsirnya wa nabluukum bisyarri wal khairi, kami uji kalian bisyarri, dengan kekurangan harta, dengan sakit, dengan pilot, wal khairi, sehat, banyak duit, sukses, fitnah, semuanya itu uji. Wa ilaina turja'un, kepada kami akan dikembalikan semuanya itu, dimintai pertanggungjawaban. Summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kamu pasti akan ditanya pada hari itu anin na'im, tentang nikmat yang Allah berikan. Digunakan untuk apa? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi bukan hanya sabar ketika musibah, tapi kita juga harus syukur ketika mendapatkan nikmat. Syukur itu menggunakan nikmat Allah di jalan Allah, itu namanya syukur. Bukan sekedar alhamdulillah. Alhamdulillah, saya sudah bersyukur mengucapkan alhamdulillah, tapi ternyata nikmat Allah digunakan bukan di jalan Allah, tapi di jalan selain Allah. Hartanya diempat, sama sekali tidak mau untuk infak sedekah. Kelihatan di depan mata, tapi buta. Yang buta itu hatinya. Tahu Masjid Al-Hikmah sedang renovasi, tapi ada orang yang sama sekali mungkin belum memberikan infak, tapi ada orang yang sederhana tiap hari ngasih. Saya ngasih segini, 100.000, 300.000. Allah, saking dia bersyukur terhadap nikmat, tapi ada orang yang mampu kemudian, ya Allah. Kenapa? Ada alaik, ada gantungan dunia, digenggam dia. Kalau dilepas sama Allah, maka saat itu pula orang kaya bisa miskin dalam waktu sekejap. Kun faya. Orang yang punya jabatan tinggi diseret sama Allah, detik itu pula bisa jatuh dia. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Sehingga masjid ini bagi orang yang hatinya terbuka, ingin menuju Allah, maka dia bukan hanya infak sedekah dirinya, tapi juga ngajak saudara-saudaranya, temannya. Man dalla ala khairin falahu ajru mislu fa'ili. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan sama mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan. Kirim ke teman-teman bahwa masjid kita sedang renovasi. Mohon gantungkan sama Allah. Jangan pernah gantung sama kayaknya kaya nih. Teman ini mah miskin, gak usah lah. Jangan. Karena Allah yang menggerakkan hati. Sehingga orang yang mutola'ah ini betul-betul dia sudah menghayati perenungannya secara mendalam, sehingga sampailah perenungannya pada rahasia alam mulak yang kelihatan, syahadah, alam malakut, lalu alam jabarut, dan asrarul qadar, rahasia ketetapan Allah.
Dia mampu, Allah menetapkan ini, maka dia terima itu dengan berbunga-bunga sumringah. Ini namanya tahap ridho, karena orang ridho itu menerima ketentuan Allah yang pahit itu dengan penuh senyum. Nah ini ya, jadi perjalanan hati kita menuju Allah. Jangan disenyum-senyumkan ya, kalau masih rada getir. Ini namanya kita naik taroki. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi orang yang hatinya betul-betul ingin menuju Allah dari satu kegiatan-kegiatan yang lain terus, sehingga sampailah dia kepada hadirat Allah yang maha suci. Maka saat itu kenyamanan. Kenapa? Karena Allah bukakan mufatahah, Allah hadapi muwajahah, lalu Allah kemudian mujalasah, betul-betul mendekat kepadanya, muhadasah, menjawab munajat kita, rintihan kita, Allah jawab. Di kala malam, ya Allah saya jawab. Di kala berdoa, saya jawab. Sehingga musyahadah, hatinya betul-betul menyaksikan kebesaran Allah, sifat-sifat Allah. Dan terakhirnya mutola'ah. Dia sudah betul-betul merenungkan rahasia yang ada di alam semesta ini, yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan. Artinya yang tidak kelihatan itu adalah yang tidak kelihatan oleh mata itu. Dia mampu menghayati itu semua. Oh iya. Sehingga dia menerima semuanya itu dengan lapang dada. Jadi inilah tahapan ketika hati menuju hadrat Allah. Ada 6 itu sittah posisi. Kalau kita betul-betul di hadrat Allah, itu akan mengalami tadi mufatahah, nanti kemudian apalagi muwajahah, nanti mujalasah, muhadasah, musyahadah, dan mutola'ah. Ada 6 tahapan. Ini sesuatu yang nyaman, karena saat itu dia dengan kendaraan azamnya, tekad bulat yang penuh, dia tidak mau berhenti, terus menuju Allah, meskipun terseok-seok, meskipun air matanya tetap keluar, tapi dia tidak pernah kering berharap kepada Allah. Meskipun badannya lemah, tapi terus imannya dia tidak akan lemah. Jadi kuat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hati kita betul-betul menghadap ke Allah, jalan sair ilallah, berjalan menuju Allah, sehingga rintangan apapun yang membelokkan kita dari Allah, Allah berikan kekuatan untuk menghindarinya, melawannya lewat mujahadah kita, melawan hawa nafsu yang akan menjauhkan kita dari Allah. Hawa nafsu dilawan, insya Allah terus dekat, terus dekat, terus dekat. Akhirnya nanti di akhir hayat kehidupan kita akan menjadi husnul khotimah, dielus oleh Allah pada saat diambil nyawanya itu. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi zat yang mengambil nyawa dengan keras, mencabut nyawa dengan keras, dan demi zat yang mencabut nyawa dengan lembut, pelan. Ini hambaku yang aku cintai, mahabbah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.